dalam hidup kita, kita harus fokus pada what is in your power. Kamu bisa apa, punya kekuatan apa, bisa mengontrol apa, baru lahirkan keinginan dari situ. Itu sudah kita jelaskan tadi teorinya. Jadi keinginan itu sesuai yang dalam kontrol, baik internal maupun eksternal. Keinginan ini biasanya orang itu kalau sudah ingin sesuatu, kejernihan pikirannya agak keruh. Dipertanyakan, kalau sudah karep itu biasanya sudah tidak jernih lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, mari kita lanjutkan ngaji kita seperti biasa. Kalau ingin harmoni, lakukan kebaikan. Gimana caranya kita ketemu kebaikan? Pakai akal sehat, akal jernih. Ya. Jadi harus menggunakan akal sehat. Tidak cuma minyak goreng yang pakai akal sehat. Kamu juga dalam hidupmu harus pakai akal yang sehat, akal yang jernih. Akalmu itu sudah ketumpuk informasimu macam-macam, sehingga seringkali tidak jernih. Ada yang pakai kacamata hitam, jadi lihat apa-apa warnanya hitam kabeh. Ada yang pakai kacamata hijau, lihat apa-apa dianggapnya semua warnanya hijau. Ada yang pakai kacamata merah, lihat apa-apa dianggap merah. Wow, merah itu, PKI itu jangan-jangan. Itu kan, karena kacamatanya merah. Ada yang pakai kacamata hitam, wow, apa-apa dilihatnya hitam. Ada yang pakai kacamata putih, kabeh dianggap putih. Nah itu jadinya nggak jernih. Yang baik bisa kebalik-balik. Maka katanya kelompok Stoa, jadilah orang baik, jalannya berpikir yang benar, berpikir yang jernih. Orang harus mau objektif dalam berpikir. Itu jalannya kamu nemu kebaikan. Katanya Zeno, kejahatan itu tidak ada. Jahat itu terjadi ketika orang anti dengan akal sehat. Ketika orang menolak berpikir jernih, yang lahir pasti kejahatan. Ketika orang tidak mau berpikir, yang lahir pasti kejelekan. Karena yang bisa menemukan mana baik, mana buruk itu akalmu. Kenapa kok bukan perasaan, bukan emosi? Kelompok Stoa dikenal agak kritis terhadap emosi, terhadap rasa. Karena emosi sering tidak objektif. Yang baik bisa jelek karena kecenderungan emosi. Atau sebaliknya, yang jelek kelihatan baik karena kecenderungan emosi, rasa. Sejelek apapun mungkin pacarmu, bagi kamu kan paling cantik. Itu rasa. Kalau temenmu objektif, enggak kok, dia enggak cantik, kamu kan marah. Ya enggak ya, dia sementara ini ya paling cantik, kecuali ada yang lain besok. Jadi rasa itu kan cenderung ke yang disukai dan anti dengan yang enggak disukai. Ini enggak jernih, yang bisa jernih akal. Kalau kamu bilang, kamulah satu-satunya yang tercantik di dunia misalnya. Loh, pas kamu ngomong gitu itu, tenane, coba objektif. Ya enggak sih, akal itu. Kalau akal disuruh, ya enggak. Di TV-TV yang lebih cantik ya banyak. Ya kan? Kalau akalmu mau jernih ya ora. Cuma kan, ya itu kan untuk PDKT. Jadi, kebahagiaan dalam kebaikan ketemunya dari akal sehat. Maka jagalah baik-baik akalmu biar sehat. Karena itu yang menjamin kamu masih manusia apa bukan. Jaminannya akalmu. Begitu akalmu meleset, ya kemanusiaanmu dipertanyakan. Karena dari situlah lahir kejahatan.
Ada orang maling, itu mesti karena mikirnya nggak panjang. Ada orang ngerusak, mikirnya nggak panjang. Ada orang tawuran, mikirnya nggak panjang. Jadi biasakan berpikir agak panjang. Ada cerita bagus dari tradisi Zen. Jadi satu ketika ada guru Zen yang dimintai nasihat seorang prajurit. Guru, saya mau beli kebijaksanaan. Nggak minta ya, beli. Kasih saya kebijaksanaan paling mahal. Akhirnya dikasih. Oke, tapi mahal ini ya. Oke, tak bayar berapapun, dikasih. Katanya guru itu gini, tak kasih kebijaksanaan paling mahal. Sebelum kamu memutuskan sesuatu, majulah 3 langkah dan mundurlah 3 langkah. Baru lakukan keputusanmu. Ini prajuritnya heran. Kayak gini kok mahal apa itu? Iya. Begitu prajurit ini pulang, sampai rumah depan pintu lihat sandalnya orang lain. Istriku sama siapa ini di dalam? Kurang ajar. Begitu buka pintu kamar, bener di kamar ada yang tidur sama istrinya. Meskipun nggak kelihatan wajahnya, dia sudah marah, sudah nyabut pedang ini prajurit. Bunuh aja ini yang sama istriku. Begitu mau bunuh, tadi guru tadi nyuruh aku sebelum memutuskan sesuatu, maju 3 kali, mundur 3 kali. Oke deh, sudah bayar mahal-mahal ya, nggak apa-apa lah. Jadi dia maju 3 langkah, terus mundur 3 langkah karena ada jeda ini. Terus istrinya bangun, yang sama istrinya juga bangun. Lu ngapain kamu kok jalan maju? Ternyata yang sama istrinya ya saudaranya istrinya. Baru dia, selamat aku tadi maju 3 langkah, mundur 3 langkah. Coba kok langsung brus gitu, wassalam. Ya, nasihatnya maksudnya, mikir dulu lah, jangan kesusu. Apa-apa itu dipikir, pakai akal sehat. Nanti ketahuan jawabannya, jangan gerusa-gerusu diputuskan. Jadi, boleh kamu ini nasihat mahal, buat kamu gratis, enggak apa-apa. Jadi kalau mau apa-apa, maju 3 langkah, mundur 3 langkah. Jangan langsung diputuskan. Mau nembak juga gitu. Kalau meskipun sudah di depannya, sebentar, maju 3 langkah, mundur 3 langkah. Ya, lu siapa ngerti pas kamu maju mundur terus pacarnya datang, wah nggak jadi. Untung tadi urung nembak. Kalau sudah nembak malu kan dirimu. Oke. Jadi pakailah akal sehat. Katanya Zeno ada 4 biasanya, 4 hal yang merusak. Kenapa dia tidak terlalu suka dengan emosi? Yang pertama apa? Hasrat, keinginan. Keinginan ini biasanya orang itu kalau sudah ingin sesuatu, kejernihan pikirannya agak keruh. Dipertanyakan. Kalau sudah karep itu biasanya sudah tidak jernih lagi. Ketakutan juga begitu. Kalau masih ada yang bikin kamu takut, itu biasanya nggak jernih pikiranmu. Yang kamu pikir gimana caranya selamat gitu dok. Kadang mengorbankan banyak hal. Kesenangan. Kalau sudah seneng, main game bisa 3 hari 3 malam. Ada kan yang begitu, sampai tewas main game, itu kesenangan. Kan kemarin saya baca ada yang sampai tewas main game di warnet sampai 3 hari 3 malam dan meninggal di warnet. Itu kan kesenangan yang merusak. Kadung seneng sama WA, kadung seneng sama Facebook, pokoknya ndak pernah lepas dari tangan. HP dicas aja dipegangi terus ngalang-alai sedang ngapain itu ya. Jadi HP sekarang jadi yang mengendalikanmu. Kayak binatang yang dikasih apa? Ditali itu, yang nali itu ya HPmu itu. Kamu selalu ke situ. Oke, jadi kesenangan. Hati-hati dengan kesenangan. Kesenanganmu apa? Itu kadang-kadang bikin pertimbanganmu nggak jernih. Wis kadung seneng. Nanti boleh kamu tulis di kamarmu besar-besar, hati-hati dengan keinginan, ketakutan,
kesenangan dan rasa sakit. Kalau rasa sakit ini biasanya dihindari. Rasa sakit, rasa nggak enak itu biasanya orang cenderung lari. Itu juga bikin pikiran nggak jernih. Dosen mau ngasih tugas, mau dikasih tugas nggak? Nggak usah Pak, karena kamu membayangkan susahnya bikin tugas. Kamu nggak mikir loh, kalau bolak-balik bikin tugas lama-lama kamu terbiasa loh. Punya pengalaman nulis itu luar biasa. Tapi kamu lebih suka menghindar karena membayangkan susahnya bikin tugas. Mau wajib bikin tesis atau tesis bisa diganti bayar saja. Bayar saja Pak, mungkin gitu seandainya ditawari. Kenapa? Kamu membayangkan sakitnya bikin tesis. Tidak melihat manfaatnya, kamu hanya menghindari susahnya. Nah itu rasa sakit. Orang biasanya nggak jernih mikirnya. Keinginan, ketakutan, kesenangan, rasa sakit, kamu waspadai. Karena sering bikin pikiranmu nggak jernih. Oke. Jadi gantilah 4 itu dengan berpikir jernih. Keinginanmu itu masuk akal enggak? Ketakutanmu itu masuk akal enggak? Kesenanganmu itu porsinya berapa persen harus dituruti, berapa persen harus dijauhi. Rasa sakit juga begitu. Dari situ kamu akan bisa menjalankan milih yang baik. Kalau sudah, kamu akan bahagia karena hidupmu harmonis, lahir dan batin. Itu rumusnya Stoa. Nah, ini teori self-preservation. Apa ndak boleh Pak? Kita punya hobi, punya kesenangan, ingin kaya, ingin kepuasan tertentu, boleh. Cuma hati-hati melampiaskannya. Self-preservation itu melestarikan dirinya sendiri. Biar hidupmu enak, hidupmu nyaman, hidupmu bahagia. Hakmu untuk makan enak, hakmu untuk tidur nyenyak, hakmu untuk seneng-seneng ya, self-preservation itu. Tapi kayak Epikuros kemarin, jangan sampai kontraproduktif. Maunya seneng-seneng, akhirnya susah. Kayak yang minum oplosan itu kan, maunya seneng-seneng. Tapi akhirnya wallahu a'lam bishawab. Innalillahi. Nah, itu kontraproduktif namanya. Ya seneng sama game ndak apa-apa, seneng sama internet ndak apa-apa, seneng sama WA ndak apa-apa, tapi penuhilah secukupnya. Dalam rangka apa? Self-preservation. Self-preservation itu melestarikan dirimu biar nggak cepat punah. Loh yo, kalau kamu punah itu kan secara eksistensial maupun secara esensial. Kamu main game terus sekarang, ya mungkin masih hidup, tapi waktumu habis sia-sia. Temanmu sudah ngapain, kamu masih ngapain. Oke, jadi self-preservation. Jaga dirimu, lestarikan dirimu. Kalau ada yang kamu senengi, ya puaskan secukupnya. Kalau ada yang kamu takuti, ya kendalikan secukupnya dan seterusnya. Biar kamu tetap lestari jadi manusia. Kalau enggak, ya dirimu bisa punah nanti. Kamu yang sejati enggak keluar. Yang keluar kamu yang iseng, kamu yang seneng-seneng, kamu yang bukan aslinya. Karena kamu enggak memberikan sepenuhnya. Suka lihat TV ya enggak apa-apa, ini sekedarnya saja. Jangan pulang dari kampus di depan TV sampai malam cekelani remote. Enggak pindah-pindah. Acaranya enggak enak semua ya enggak apa-apa, diganti channel. Oke, itu enggak self-preservation namanya. Terus, jadi ini ya, ini pikiran-pikirannya diawali dari Zeno. Nanti kita lihat gagasan-gagasan tokoh-tokoh utamanya satu-satu. Oke, terus. Nah, katanya Markus lagi. Reject your sense of injury and the injury itself disappears. Tolaklah rasa sakit itu dan rasa sakit itu akan hilang. Jangan mau lama-lama sakit.
Patah hati misalnya, kasih waktu aja secukupnya. Atau tolaklah. Diputus sih diputus. Nggak pakai sakit sih ya biasa aja. Kemarin berdua, sekarang sendiri. Kan cuma itu aja situasinya. Ya. Kalau kamu nggak mau sakit, nggak akan sakit. Hanya kamu mau sakit sih. Akhirnya dipikir-pikir sendiri, dibikin-bikin puisi sedih sendiri, dibikin terus. Jadi terus kamu sumpek sendiri. Jadi tolak aja rasa sakit itu. Habis dimarahi dosen, sakit hatiku. Lah ngapain? Aku nggak mau sakit. Nggak sakit. Tapi karena kamu mau memasukkan rasa sakit itu dalam dirimu, ya sakit. Jadi reject your sense of injury and the injury itself disappears. Wong kamu baca WA aja kadang mangkel, kadang marah, kadang sakit, lu ngapain? Wong yang bikin ngawur kok, kadang ngarang-ngarang, kadang bohong. Wong kamu sudah ngerti hoak itu loh, kamu marah. Lah kok mau-maunya kamu menghabiskan energi untuk marah terhadap sesuatu yang tidak ada hubungannya sama dirimu. Kamu sakit tentang sesuatu yang menurut kamu itu tidak benar. Tidak benar kok bikin kamu sakit. Ya nggak usah. Jadi reject, tolaklah rasa sakit itu dan dia akan hilang. Itu yang katanya Marcus Aurelius. Jadi jangan mau sakit, jangan mau galau. Kuncinya lagi-lagi ternyata di pikiran. Kamu sendiri yang mendramatisir. Sehingga kasus biasa-biasa kayak film India. Jadi kamu terus nangis, padahal ya biasa aja. Ya kayak kapan tadi apa ya, saya dapat WA yang anak kecil ayamnya mati terus dia nangis itu. Itu kan ayam mati biasa, tapi ya karena anak kecil nangis. Kalau kamu ikut nangis juga, itu baru bahaya. Jadi yang kayak gitu kamu nggak bisa menolak. Ada banyak hal yang sudahlah, itu tidak penting. Oke, terus. Dan itu nanti hubungannya dengan kontrol kita atas keinginan. Manusia itu memang fitrahnya dia bahagia kalau keinginannya tercapai. Berarti kunci kebahagiaanmu ada di keinginan. Maka pinter-pinterlah menegaskan keinginan. Begitu kamu keliru, kamu sedang bunuh diri. Bikin keinginan, rancang keinginan yang dalam kontrolmu, kayak tadi. Bukan sesuatu yang di luar jangkauanmu. Jadi, karena kalau kamu menginginkan sesuatu yang di luar jangkauanmu, hasilnya pasti kecewa. Jangan menginginkan sesuatu yang di luar jangkauanmu. Wong kamu sudah jelas sekarang semester 14 sudah mau kena DO. Saya cita-citanya cum laude, Pak, tercepat terbang. Wis ora iso jelas itu. Daripada kamu stres mending sudah sing penting lulus. Ya, jadi jangan menginginkan sesuatu yang di luar jangkauanmu. Nanti lihat artis di TV kamu jatuh cinta. Pokoknya aku harus dapat dia. Ya, tidak mungkin, jauh. Wong artis itu, kamu siapa? Kan begitu. Nanti daripada kamu stres, tidak karuan juntrungannya loh. Ya cukup kamu beli kaca aja, lihat di kamar. Oke, jadi jangan menginginkan yang di luar jangkauan. Ukur kekuatanmu. Terus, karena kamu bisa kecewa kalau salah menetapkan keinginan. Saya, Pak, mulai sekarang ingin tiap malam sholat tahajud. Mulai jam 1 sampai subuh. Nggak putus-putus. Wis kecewa mesti kamu nanti. Iya. Kenapa? Mungkin di luar jangkauanmu, wong kamu sholat subuh, ayo. Iya. Jadi inginkan yang dalam jangkauanmu. Itu penting bagi yang tidak ingin stres. Oke. Karena itu,
Kalau tiba-tiba terbersit apapun yang menurutmu itu di luar jangkauanmu, kalimatnya Stoa apa? You are nothing in relation to me. Kamu tidak ada hubungannya sama aku. Jadi jauh-jauh. Jalan-jalan di mall, lihat orang belanja baju banyak sekali, harganya ratusan ribu. Kamu mau beli kaos 40 ribu aja diwolak-walik pintu. Nah, lihat orang itu, you are tidak ada hubungannya sama aku. Kita beda dunia. Nggak usah membayang-bayangkan, menginginkan yang kayak yang kamu lihat. Nanti kamu malah stres sendiri. Jadi kamu harus punya senjata ini tadi. You are nothing in relation to me. Ada cowok cewek pacaran, cakep, cowoknya cakep, ceweknya cakep, kamu nonton. Kamu jomblo sudah bertahun-tahun. Biar nggak galau apa? You are nothing in relation to me. Kamu nggak ada hubungannya sama aku. Kita dunianya beda. Nah, lo itu lebih simpel. Lah daripada kamu stres, mau kamu mangkel marah, malah menghabiskan energi kayak tadi untuk yang sia-sia. Biarin aja lah. Mereka punya dunia sendiri, aku punya dunia sendiri. Aku cukup nonton TV sendirian. Di kamar sendirian, makan sendiri, masak sendiri. Oke. Yuk bikinlah nanti narasi-narasi untuk lebih baik sendiri, lebih merdeka sendiri. Sudah apa-apa lah untuk menghibur diri. Jadi inginkan yang bisa kamu kontrol. Untuk yang tidak bisa kamu kontrol, kok tiba-tiba kamu berhasrat, katakan you are nothing in relation to me. Kamu tidak nyambung lagi, kita frekuensinya beda. Nah gitu aja kan, lebih nyaman, lebih enak daripada kamu stres. Ada orang dinasehati baik-baik nggak manut, oh ya sudah, you are nothing in relation to me, kita beda jalur. Kan gitu. Kamu kan sering begitu, ada orang pikirannya beda sama kamu, terus kamu marah-marahin, dia juga marah-marahin kamu. Frekuensinya beda, dia apa-apain ya nggak nyambung. Tinggal kamu putus saja, ya kita frekuensinya beda. You are nothing in relation to me. Kita beda dunia. Nah, jadi itu caranya untuk bahagia. Kontrol keinginan. Dari situlah nanti kamu ketemu kebebasan. Kalau ada yang tanya bebas itu apa? Bebas itu inginkan yang berada dalam kontrolmu. Jangan inginkan sesuatu yang berada dalam kontrol orang lain. Kalau cita-citamu menginginkan sesuatu yang jadi milik atau dikontrol orang lain, maka saat itu juga kamu jadi budak. Budaknya siapa? Budaknya orang lain yang mengontrol keinginanmu tadi. Kalau cita-citamu misalnya jadi PNS, dan menurutmu di luar kontrolmu, maka kamu akan jadi budak orang yang mengontrol penerimaan PNS. Kalau cita-citamu ndak jomblo lagi, punya pasangan, padahal di luar kontrolmu, kamu akan dikontrol orang yang bisa ngasih kamu pasangan atau menjanjikanmu jadi pasangannya. Ya kan? Kalau cita-citamu harta, padahal itu belum waktunya dan di luar kontrolmu, maka kamu akan jadi budak orang yang bisa memberikanmu harta. Namanya jadi nggak bebas. Maka kalau kamu ingin bebas yang sejati, inginkan yang hanya dalam kontrolmu saja. Yang di luar kontrolmu nggak usah diinginkan. Jangankan di luar kontrolnya orang lain, di luar kontrolnya Allah pun jangan ditagih-tagih ya Allah kok dulu aku anaknya orang desa, mbok aku anaknya presiden apa anaknya menteri. Ya kalau kamu yang diinginkan itu, kamu jadi tidak bebas. Kebebasan itu inginkan yang dalam kontrolmu. Jangan nagih sesuatu yang di luar kekuasaanmu. Dan kamu nggak dosa kok kalau hanya menginginkan yang dalam kontrolmu. Nggak apa-apa, wong kekuasaanmu cuma itu. Agama kan mengajarkan begitu. Kalau kamu sholat nggak kuat berdiri, ya duduk. Nggak usah iri dengan orang yang bisa berdiri.
Yang berdiri juga begitu, jangan iri, enak ya itu sholatnya duduk. Kalau pengen sholat duduk sakit dulu. Kan begitu. Masing-masing punya jatahnya sendiri-sendiri. Ya mungkin jatahmu sekarang masih jomblo, yang lain jatahnya sudah punya pasangan, itu biasa. Jadi tidak harus menginginkan yang di luar kuasamu. Kecuali janjane sudah dalam kuasamu, kamu nggak jomblo lagi. Tapi kamu milih jomblo, wah itu rasa dewe nanti. Iya, kamu akan galau mesti. Harusnya kamu ambil, tidak kamu ambil. Jadi bebas yang sejati itu apa? Bebas yang sejati itu menginginkan yang dalam kontrolmu, bukan yang di luar kontrol. Mari kita demo biar Donald Trump gak jadi presiden Amerika lagi. Kejauhan. Hasilnya mesti stres. Jadi ya yang deket-deket lah. Terlalu jauh kalau Donald Trump. Ya orang Indonesia ya presiden Indonesia. Kalau gak kuat ya gubernur. Gak kuat ya bupati. Kalau masih gak kuat ya Pak RT, Pak RW misalnya loh. Itu kan dalam jangkauanmu, bukan yang di luar jangkauanmu. Kalau mimpimu terlalu besar, hasilnya kecewa. Atau kamu jadi budak yang bisa mewujudkan mimpimu. Jadi bebaslah. Bebaslah berarti apa? Inginkan hanya yang berada dalam jangkauanmu. Terus yang kedua, lanjutannya kebebasan. Kenapa sih ada yang tidak terjangkau? Ya, karena all can be free internally in mind, none can be free without in body. Kita itu akal sih bisa bebas, cuma mewujudkan isinya akal itu tidak bebas. Kamu mikir apa saja kan bisa, boleh. Tidak ada sanksinya malah. Satu-satunya yang bisa bebas murni itu kan cuma mikir, akal. Cuma mewujudkan pikiran itu tidak bebas. Kita sudah terikat. Kamu mikir seandainya aku bisa terbang ya, bisa di pikiran. Tapi kalau mau diwujudkan, kamu harus punya uang dulu terus naik pesawat. Tidak bebas. Kalau nggak punya uang ya tidak bisa kamu bisa terbang. Ya kamu loncat dari atas gunung ya terbang sebentar. Terus wassalam. Ya kan? Can be free, kita nggak bebas. Kalau mau diwujudkan nggak bebas sudah. Pak saya pengen jadi presiden, bebas. Begitu ingin mewujudkan, itu baru nggak bebas. Macem-macem sudah halangannya, nggak sesederhana mikir. Makanya dulu pernah saya bilang, kebebasan yang sejati bisa dalam pikiran. Dalam hidup sehari-hari, halangannya banyak. Macem-macem, in body. Mungkin kamu sumuk, pinginnya segera kayak gini, pingin nyopot baju, terus kipas-kipas. Seneng ini sudah. Tapi kan begitu banyak orang di sini kan kamu nggak bisa. Kalau kamu nyopot baju di sini, yang lain mesti bubar baunya. Lo kan nggak bebas kan kamu nyopot baju akhirnya. Kenapa? Ada yang lain, tapi di pikiran tadi kamu bebas. Menginginkan itu kan dalam pikiran. Bebas, kamu bisa. Kalau sekedar menginginkan bisa apa saja. Tapi kalau kamu tidak hati-hati, ketika keinginan ini kamu wujudkan, kamu akan dicegat oleh banyak sekali halangan, in body, realitas sehari-hari. Jadi rumusnya di situ. Itulah kenapa biar kamu nggak kecewa, aturlah keinginanmu. Biar nggak terlalu banyak kecewa. Jadi cita-citamu apa sih? Keinginanmu apa sih? Sesuaikan dengan kondisimu. Tidak sesuai juga tidak apa-apa. Tapi ketika tidak sesuai, lahirnya kekecewaan atau perbudakan tadi. Kamu mikir memperkosa orang, itu kan di pikiran nggak masalah. Nggak ada orang hukum kamu. Nggak ada orang, kamu saya tuntut karena membayangkan memperkosa aku toh. Nggak iso. Kamu baru dituntut kalau perkosa beneran. Jadi bebas, pikiranmu itu kamu bikin apa aja bebas.
Kamu ditolak, nembak ditolak terus awas ya kamu nolak aku tak bayangke engko awas. Lho bayangke itu kan bebas di pikiran. Nggak ada orang bisa nyegat kamu bayangke sopo itu kan nggak bisa. Sekarang kan kadang nggak cuma bayangkan, gambarkan, gambar pakai Photoshop itu. Bisa kayak gitu kan. Cuma ketika sudah masuk Photoshop, itu sudah halangannya banyak. In body kamu bisa dipenjara kalau gambar aneh-aneh. Itu sudah in body. Kalau in mind, bebas. Murni masih ada di pikiran, itu bebas. Nggak ada orang dituntut, nggak ada orang dimarahi. Pak, saya membayangkan seandainya saya jadi wali, Pak. Nah itu kan orang, ya ora apa-apa, mikir tok ya ora apa-apa, cuma di pikiran. Tapi kalau mau diwujudkan, halangannya banyak. Jadi rumusnya itu, kebebasan itu bisa dalam kamu mikir. Tapi begitu mewujudkan bebas, kamu akan ketemu banyak sekali halangan-halangan. Karena hidup ini coraknya katanya Stoik tadi fatalistik. Terus ada lagi itu tadi Seneca. Ya, saya nggak sempat nulis ya oret-oretan. Kalau di kampus saya biasanya neng papan oret-oretan. Langsung dari bukunya. Oke, ada beberapa konsep dari Seneca. Yang pertama, it is not that life is too short, it's that we waste it. Bukan hidup kita yang terlalu pendek, tapi kita aja yang menyia-nyiakan waktu. Nah itu kritiknya Seneca. Kamu kan sering sambat gara-gara waktu. Waktunya tidak cukup Pak, saya sibuk sekali Pak. Ini, enggak, bukan waktunya yang pendek. Tapi kamu aja yang menggunakan waktunya nggak terlalu bagus. Waktu jangan dijadikan alasan. Itu potongan-potongan dari gagasannya Seneca. Terus, life is long enough for the very greatest of things. Waktumu itu pasti cukup untuk melakukan hal-hal luar biasa. Hal-hal paling luar biasa. Jangan khawatir. Jangan merasa bahwa ya belum waktunya Pak, saya masih muda. Enggak. Allah sudah menyediakan fasilitas ruang dan waktu yang cukup untuk kamu bisa melakukan hal luar biasa dalam hidupmu. Kecuali kamunya sendiri nggak mau berusaha. Pingin apa aja ada, kalau kamu mau. Oke. Coba kamu tanya, what do we pay for what we crave? Apa sih yang sudah kita korbankan, apa yang sudah kita bayarkan atas apa yang kita inginkan? Masalahnya kamu males, kamu pelit, kehilangan tenaga aja nggak mau. Kehilangan ketenangan sebentar untuk hasil yang lebih besar aja nggak mau. Mana bisa kamu melakukan greatest thing, hal yang luar biasa. Itu Seneca. Jadi nggak usah melihat Pak, saya kan masih muda Pak. Oh saya kan masih semester 1 Pak, kakak kelas aja masih kelentang-kelentung gitu. Nggak. Waktumu cukup, ruangmu cukup, modalmu cukup. Tinggal kamu mau apa enggak, mau berkorban apa enggak. Untuk melakukan hal luar biasa. Tidak ada yang tidak mungkin, itu katanya Seneca. Oke, katanya Seneca lagi, no one find out what he can do except by trying. Orang tidak akan mendapatkan hasil dari apa yang dilakukannya kecuali berusaha. Kalau nggak ada usaha ya nggak akan ada hasil, nggak akan lahir hal yang luar biasa. Dan untuk usaha harus ada prepare and practice. Siapkan diri dan latihan. Praktekkan. Menyiapkan diri itu cari ilmunya, belajar tekniknya, susun rancangannya, terus praktekkan. Prepare and practice. Terus keep your goal, itu yang ada gambarnya itu, in view. Konsisten dengan targetmu. Syukur-syukur nanti kamu tulis di kamarmu, semester ini targetnya apa, atau minggu ini targetnya apa, dan fokus ke situ. Yang lain cemilan, makanan utamanya itu. Ya ini logika cemilan sama makanan utama.
Kemarin saya dengar ada kiai yang ceramah itu, besok kita di surga ketemu lagi sama istri kita waktu di bumi. Terus kita kan mikirnya, aduh, capek-capek ke surga, ketemu itu lagi. Iya, padahal di sini sudah ngempet, nggak mau macam-macam, ketemu itu lagi. Tenang aja katanya kiainya. Istri kita di surga itu makanan utama. Nah, nanti ada bidadari-bidadarinya, nah itu cemilannya. Ya, jadi makanya nanti yang di dunia belum punya istri, di akhirat sakit perut karena makan cemilan terus. Loh kan tidak ada makanan utamanya. Oke, terus ke sini. Jadi tetapkan targetmu, ukur kekuatanmu, dengan rumusnya Seneca untuk jadi orang sukses. Joy and konsistensi, nikmati prosesnya. Jangan merasa sengsara kalau mengorbankan sesuatu. Jangan merasa berat kalau capek. Jangan merasa, nikmati aja prosesnya, menyenangkan kok. Oke. Itu yang selanjutnya. Consider life as a whole. Kayak tadi, hidup ini kita mesin besar. Outer service itu melahirkan inner growth. Kita memperhatikan yang lain, melayani orang lain dalam rangka mesinnya ini biar bagus. Akhirnya apa? Diri kita juga berkembang. Jangan dikira kayak tadi mengorbankan untuk orang lain terus kitanya sendiri terbengkalai, enggak. Kalau kamu memperhatikan yang lain, justru dirimu yang berkembang. Misalnya saya ngaji, ini kan memperhatikan kalian. Harus siap-siap baca-baca, bikin-bikin PowerPoint. Tapi jangan dikira kalian yang untung besar. Saya yang untung besar. Aku dapat banyak. Paling kamu ngertinya dikit-dikit. Yang ngerti banyak aku. Kalau kamu bantu orang lain, jangan dikira yang untung orang yang kamu bantu. Ada inner growth di situ. Ada yang tumbuh dalam dirimu, yang bermanfaat dan penting. Jadi ini sifatnya circle, muter. Outer service itu punya korelasi dengan inner growth. Melayani keluar itu punya korelasi dengan pertumbuhan di dalam. Semakin kamu mengabdikan hidupmu untuk yang lain, semakin dirimu berkembang. Maka joy and konsistensi, nikmati terus. Oke. Sama kayak itu lingkaran kedua, learn itu sekaligus teach. Teach sekaligus learn. Orang yang ngajar itu sekaligus belajar, orang yang belajar itu hakikatnya dia sekaligus mengajar. Siapa yang diajari? Dirinya sendiri. Kalau kamu belajar itu kan kayak orang ngajar. Ngajari siapa? Dirimu sendiri. Kalau kamu ngajar, sebenarnya juga kayak orang belajar. Saya ngajari, sebenarnya juga saya belajar. Nah, itu teorinya Seneca. Oke. Dan kalau ingin lebih sempurna, associate with those who make you better. Jangan ragu-ragu untuk kerjasama, asosiasi, nyari kolega yang bisa membuatmu lebih baik. Itu Seneca. Terus ada lagi Epictetus. Epictetus itu dia yang bilang bahwa filsafat itu harus benar dan praktis. Jangan cuma benar saja. Benar saja lahirnya perpustakaan dan buku. Tapi harus praktis, biar bisa jalan dalam kehidupan kita sehari-hari. Kemudian dalam hidup kita harus fokus pada what is in your power. Kamu bisa apa, punya kekuatan apa, bisa mengontrol apa, baru lahirkan keinginan dari situ. Itu sudah kita jelaskan tadi teorinya. Jadi keinginan itu sesuai yang dalam kontrol, baik internal maupun eksternal.
Terus opinion that is just an appearance and not a real thing. Direct your mind. Jadi kayak tadi ya, pikiran itu sifatnya bisa bebas karena dia tidak real, tidak nyata. Maka arahkan pikiranmu ke arah kenyataan. Itu ada perspektif melahirkan habit. Pikiran akan melahirkan kebiasaan. Maka pikirlah yang baik-baik akan lahir kebiasaan yang baik. Meskipun pikiran itu bebas, ya jangan menyia-nyiakan pikiranmu untuk yang tidak penting. Karena dari pikiranlah lahir kebiasaan hidup kita. Kalau terbiasa berpikir jelek-jelek, ya lahir kebiasaan yang jelek. Sehingga Epictetus punya semboyan, death in unavoidable, life noble. Kematian itu tidak bisa dihindari, maka hiduplah dengan terhormat. Ya. Bukan hidup bahagia atau mati syahid, tapi ya hiduplah dengan terhormat. Karena apa? Karena kematian itu pasti. Karena kita pasti mati, tidak hidup terus. Maka hiduplah yang nyaman, yang harmonis, yang terhormat. Itu Epictetus. Kalau Marcus Aurelius, ya beberapa potongan dari tulisannya. Misalnya, you don't need to go to the mountain. You can, whenever you choose, read it into yourself. Kamu nggak harus capek-capek naik gunung untuk memahami alam semesta. Kapanpun kamu bisa kembali ke dalam dirimu sendiri. Man arofa nafsahu, arofa robbahu. Oke. Change is necessary. Perubahan itu niscaya pasti. Tidak mungkin dunia ini nggak berubah. Pasti berubah. Desire fame yang atas itu, pingin terkenal, remember how small your place is and how quickly everything is forgotten. Ya ndak apa-apa sih kamu pingin terkenal, cuma ingatlah betapa lingkunganmu itu ndak besar, cuma kecil, dan betapa cepatnya orang itu melupakan sesuatu. Jadi kalau kamu mengejar keterkenalan, akhirnya kamu akan kecewa. Karena kenapa lingkunganmu kecil? Sak terkenalmu, ya yang kenal hanya orang sejangkau lingkunganmu. Sak terkenalnya artis Indonesia, ya terkenalnya ya ning Indonesia. Luar negeri beberapa yang kenal. Donald Trump, ya terkenal di lingkungan yang pernah tersentuh oleh Donald Trump. Orang Irian Jaya pedalaman nggak ngerti apa itu Donald Trump, jajan apa itu. Ya kan? Misalnya Donald Trump tersesat di pedalaman Afrika gitu ya, orang Afrika enggak ngerti bahwa dia orang penting, ya dianggap orang biasa kan gitu aja. Jadi kalau kamu mengandalkan keterkenalan, siap-siaplah kecewa. Ini sudah siap-siap ini. Orang kota, mahasiswa Jogja pulang kampung, enggak ada yang kenal. Tidak ada yang menghargai sama sekali. Gimana orang-orang ini? Ya karena andalanmu fame. Fame itu tidak bikin kecewa. Dan how quickly everything is forgotten. Bahkan yang kenal dirimu pun ya di titik tertentu bahkan lebih sering lupanya daripada ingatnya. Mereka punya hidup sendiri-sendiri. Emangnya terus yang mengidolakanmu 24 jam mikir dirimu? Enggak. Katanya siapa? Kamu ketemu saya ya nek pas ono aku Pak Faiz salaman cium tangan, habis itu ya mikir urusanmu sendiri, emangnya mikir aku terus kan enggak. Ketemu artis ya pas ketemu artis itu kamu wow salaman, pulang ya mikir urusanmu lagi, emangnya artisnya mbok pikir terus. Itulah fame, jangan ketipu oleh fame. Apalagi cuma jempol di Facebook. Ya. Wah, yang like banyak sekali, terkenal berarti aku. Kamu bisa ketipu kalau kayak gitu. Wong ada yang like-nya itu otomatis. Pokoknya temen posting ya like gitu aja.
Kadang tidak ngerti isinya. Kadang bapaknya sedang sakit minta doanya dijempoli. Alhamdulillah bapakmu sakit. Oke, ya kan begitu kadang-kadang. Terus renew your spirit, perbarui semangatmu. Obstacle are fuel if the fire is strong. Semakin kuat niat, semakin kuat halangan. Biasanya begitu. Itu teorinya Marcus Aurelius. Be careful about your mental habit. Hati-hati dengan kebiasaan mentalmu. Coretlah yang emosi, gunakan reason. Be flexible, adapt. Fleksibel lah, beradaptasi. Karena situasi lingkungan itu berubah-ubah terus. Role models, what would they think and do? Boleh kamu nyari role model kalau ada orang yang bijaksana. Kira-kira kalau kamu mengidolakan Nabi Muhammad, boleh. Kira-kira kalau ada kasus gini Nabi Muhammad kayak gimana ya responnya? Dia senyum apa ngamuk, apa ngepruk-ngepruk, apa. Nah itu role model. Boleh idolamu. Pak Yaiku kalau ada kasus gini gimana ya? Boleh. Itu shortcut untuk lebih mudah ketemu solusi. Terus ya ada yang dikurungi itu very little is necessary for a happy life. Justru kamu menemukan hidup yang bahagia dalam kemampuanmu membatasi keinginan, membatasi cita-cita, membatasi hasrat. Nyari dikit-dikit aja. Ketika nyarimu banyak, biasanya kamu akan kecewa. Semakin macam-macam dan banyak keinginanmu, semakin jauh kamu dari kebahagiaan. Itu Marcus.